Salam damai sejahtera untuk saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpahkan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur, yaitu Raja Daud, mengungkapkan perasaan hatinya kepada Tuhan dan meminta pertolongan dan perlindungan supaya dirinya dalam keadaan tenang. Mengapa? Karena ada kecemasan, ada kegelisahan, dan ada ketakutan di dalam hatinya. Siapakah yang menyebabkan Raja Daud begitu gelisah, begitu cemas, begitu takut? Yaitu musuh-musuhnya, orang-orang fasik, dan orang-orang yang ingin mengambil nyawanya. Tentu setiap orang kalau berada dalam ancaman, berada di dalam tekanan, berada di dalam situasi yang tidak aman, akan cemas, tidur tidak nyenyak, makan tidak memuaskan, dan apapun yang dipikirkannya selalu menimbulkan keraguan, kekhawatiran, kalau-kalau pada waktu yang tidak diduganya, orang bisa menyerangnya. Dalam situasi seperti itu, seperti yang pemazmur alami dan rasakan, tentu kita membutuhkan perlindungan, rasa aman, rasa nyaman, baik di dalam hati maupun di luar kehidupan keberadaan kita, dimanapun kita berada. Tentu kita membutuhkan Yang Maha Kuasa, yang melampaui kekuasaan dari musuh-musuh kita. Sesungguhnya musuh kita itu ada 3, yaitu diri kita sendiri yang cemas, yang mudah khawatir, dan yang mengalami ketakutan. Kedua, orang-orang jahat yang berupaya untuk menghancurkan kita, merusak hidup kita, menghambat segala yang perlu kita kerjakan. Dan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara, yang berupaya mencobai kita dengan cara-cara yang supranatural. Dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 menyatakan undangan dan sekaligus perintah untuk kita agar kita datang kepadanya. Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, siapa yang tidak mau mendapatkan ketenangan, kelegaan, dan bahkan perlindungan? Tidak ada seorang pun yang tidak mau. Tetapi kepada siapa saya dan saudara mencari perlindungan? Ketika orang-orang jahat, kuasa kegelapan, dan keberadaan diri yang cemas, yang takut, yang bimbang, itu menguasai kita, membuat kita mengalami keputusasaan, frustasi. Siapakah yang memiliki otoritas yang dapat memberikan kepada kita ketenangan? Tentu pribadi yang memiliki kuasa. Otoritas itu yang melampaui segala sesuatu, yang memiliki kehidupan. Dia adalah Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja anugerah. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20, Tuhan menyatakan janjinya, kalau kita bersedia dan dianugerahkan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya,
maka janjinya ialah kita mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan lebih dari sekedar kita mendapatkan beragam berkat rohani dan beragam berkat jasmani. Karena di dalam penyertaan Tuhan semua yang kita butuhkan, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani, kita akan nikmati. Kalau kita berada dalam situasi seperti Raja Daud, jangan lari ke perdukunan, jangan minta nasihat dari orang dunia, jangan mencoba untuk mencari kekuatan dan akal dari diri sendiri. Datanglah kepada Tuhan. Kecemasan, kesulitan, ketakutan tidak segera memang langsung hilang lenyap, tetapi kita bisa bertahan menghadapi semua itu karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan yang memberikan kemauan dan kemampuan untuk kita menjalani kehidupan yang tenang di hari-hari terakhir ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami agar kami sadar bahwa di sekitar kami ada orang-orang yang mau berbuat jahat kepada kami. Ada roh-roh jahat yang mau mencobai kami. Bahkan kelemahan kami yang membuat kami cemas dan takut. Kami bersyukur karena Engkau mengajak kami untuk datang kepadamu dan meminta perlindungan kepadamu. Supaya kami tenang, supaya kami tidak cemas, supaya kami bisa menghadapi segala kemungkinan yang dunia tawarkan atau dunia tekan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Besertalah Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.